pagi Bu Adet, selamat bergabung. Lu posisi mana? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Ibu-Ibu semua. Pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesediaannya, atas waktunya mau join di Zoom kami mengenai sosialisasi bahaya listrik. Mudah-mudahan yang akan kami sampaikan hari ini bermanfaat ya, Ibu-Ibu. Pendahuluannya, bagaimana sih listrik bisa sampai ke pelanggan? Jadi, listrik itu dibangkitkan dari pembangkit, Bapak Ibu. Jadi, seperti PLTU, PLTA, di sana ada generator yang menciptakan listrik, yang menghasilkan listrik. Lalu listrik ini disalurkan melalui kabel-kabel saluran transmisi, gardu, instalasi tiang, kabel, lalu sampai ke KWH meter yang ada di rumah ibu-ibu semua. Wewenang PLN hanya sampai di KWH meter. Selain itu, dari KWH meter ke bawah saat banjir. Ketika ada banjir, lalu PLN mendapatkan informasi mengenai daerah yang terdapat banjir, lalu tindak lanjutnya akan dilakukan pemadaman listrik oleh PLN. Bila mana sih listrik itu dipadamkan oleh PLN? Yang pertama, apabila gardu PLN dan rumah pelanggan terendam banjir. Lalu setelah dipastikan gardu tersebut dalam kondisi siap operasi, warga juga memastikan bahwa instalasi dan alat-alat elektroniknya yang ada di rumah sudah benar-benar kering, maka setelah itu bisa dinormalkan listriknya dengan tanda tangan berita acara oleh petugas PLN atau tokoh setempat. Atau bisa juga yang terbaru lewat aplikasi PLN Mobile. Ya, Ibu-Ibu, bisa di-download di smartphone-nya lewat Play Store atau App Store ya. Yang kelima, setelah itu PLN memadamkan listrik dari gardu distribusi. Ya, pemanasan lebih karena beban atau arus lebih maupun karena korsleting atau hubung pendek ya, yang mengakibatkan kerusakan isolasi kabel. Lalu karena penyambungan buruk, jadi terdapat busur api listrik pada titik sambungan. Ini kemana-mana gitu ya kabelnya, Bapak Ibu. Apalagi kalau kabelnya terkelupas ternyata. Ini bahaya ya. Ini kabel dipasang melewati baju bandar pemasangan. Seperti ini yang rapi. Ini juga memenuhi standar dengan listrik. Yang ketiga, tidak menumpuk steker. Yang keempat, tidak memasuki tempat dengan peringatan bahaya listrik. Yang kelima, lalu pangkaslah pepohonan yang ada di halaman rumah
jika sudah mendekati atau menyentuh jaringan listrik. Lalu gunakanlah listrik yang memang haknya. Jangan mencoba mencantol listrik, mengutak-atik kWh meter, atau menggunakan listrik secara tidak sah. Nah, lalu sedikit ada video. Saya tampilkan video ya. Otomatis memutus arus listrik sehingga tidak menimbulkan kebakaran. Lalu mengapa banyak berita menyebut kalau korslet listrik berujung pada kebakaran rumah? Nah, pertama kita harus sama-sama mengetahui dulu bahwa instalasi listrik di dalam rumah adalah tanggung jawab pemilik rumah. Amankan listrik saat musim hujan. Tahukah Anda kalau air adalah penghantar listrik yang baik? Apabila terjadi banjir dan aliran listrik masih menyala, maka aliran listrik dapat dihantarkan melalui air yang kian meninggi, sehingga bisa berakibat fatal. Inilah mengapa PLN bersama dengan masyarakat harus tanggap mematikan listrik saat banjir. Normalan listrik dapat segera dilakukan setelah penandatanganan berita acara yang disaksikan Ketua RT RW atau tokoh masyarakat setempat. Nah, yuk sama-sama kita amankan listrik saat musim hujan. Nah, demikian presentasinya. Mungkin ada pertanyaan dari ibu-ibu. Ini ada Bu Wanti Fitriani ya. Ada raise hand. Ada yang mau ditanyakan, Bu? Kalau listrik kabel-kabel udah lama gimana itu, Bu? Mbak? Gimana? Mohon maaf, ini suaranya keputus-putus. Gimana, Bu? Bisa diulangi lagi? Kalau instalasinya udah lama, nggak diganti-ganti. Ya, Oh ya, itu aja sih. oh ya. Kalau instalasi listriknya sudah lama, dihimbau untuk mengganti instalasi listrik yang ada di dalam rumah, Bu. Seperti itu. Atau dilakukan pengecekan. Gitu. Nah, ini pengecekan nanti bisa dengan petugas instalatir. Sudah banyak, bisa dicari gitu, Bu. Online juga bisa. Kalau sering naik turun mati, sering itu bahaya juga ya, Mbak? Oh, kalau itu MCB-nya sering jatuh apa? Jepret gitu ya, Bu ya. Itu bahaya juga kalau sering-sering ya. Nah, kalau kayak gitu berarti beban di rumah Ibu sudah berlebih. Biasanya diarahkan untuk tambah daya, Bu. Jadi bahaya ya nggak kalau sering-sering kayak gitu ya, Mbak. Ya bahaya, Bu. Oh iya iya. Iya. Takutnya ada yang korslet karena bebannya lebih. Nah, takutnya juga pas nggak ada orang di rumah nih, Bu. Atau bisa jadi karena instalasinya buruk. Ibu nggak ada di rumah. Atau kabelnya terkelupas. Terus terjadi kebakaran. Itu bisa. Karena kalau instalasi yang benar, yang aman itu, apabila terjadi beban lebih, atau arus lebih yang ada di rumah, atau korsleting, itu MCB yang ada di kWh meter, itu pasti turun. Atau mati, Bu. Karena MCB itu sebagai pengaman dan pembatas juga arus listrik yang masuk ke rumah Ibu, gitu. Nanda mau nanya dong. Iya, boleh. Itu kan beberapa hari lalu kan AC kan sempat bocor ya. Bocor Ya. tuh kayak air hujan gitu, deres banget. Terus kan udah diservis. Nah, udah diservis ini dia tuh jadi kalau kita nyalain belum ada 10 menit tuh mati.
terhidup lagi, mati, hidup lagi, itu nanti bisa itu nggak pengaruh ke konslet listrik gitu nggak? Yang mungkin untuk apa namanya biaya juga mungkin pasti itu ya, karena AC-nya mati hidup mati hidup. Itu gimana ya kalau misalkan itu? Apakah memang dari AC-nya atau listriknya yang udah loss atau gimana? Apa beban dari AC-nya sendiri atau gimana itu, Mbak? Sebentar ya Bu, mungkin Mas Aib atau Mas Fajar bisa bantu jawab. Bisa karakter aslinya memang seperti itu, Bu. Pada saat dia mencapai posisi suhu yang sudah kita inginkan, dia biasanya di kompresor atau outdoor-nya itu akan padam dengan otomatis. Jadi kalau memang ada mati hidup seperti itu, mungkin memang karakter AC-nya Bu seperti itu. Jadi karakter AC itu kan sama dengan kulkas pendingin ya Bu ya. Pada saat kita sudah setting di suhu yang sudah kita inginkan, dia akan mati sendiri untuk kompresornya atau alat pendinginnya. Iya, ini kebetulan saya. Oh iya, Pak RT. Monggo Pak RT, nggak kelihatan soalnya fotonya. Ya, mohon izin. Ini Ya. saya NCB di depan yang meteran itu goyang terus. Sudah saya tanya sama yang meter, yang tiap bulan nyatet meter, Oh iya. itu manggil, terus saya telepon ke 123, itu ada kendala kan. Sebab meteran saya yang NCB yang di depan itu goyang. Gitu loh, saya takutnya ada nanti terjadinya konsleting gitu loh. Makanya saya minta saran, ini bisa nggak untuk adakan pergantian meter yang di depan. Itu aja dulu sementara. Pergantian bisa Pak. Dan gratis, tidak dipungut biaya. Biasanya yang dipungut biaya itu nanti kalau ternyata energi Bapak yang selama penggantian KWH meter itu tidak terukur. Oh gitu. Biasanya gitu yang dibayarkan. Tapi untuk instalasinya KWH meter atau MCB-nya gratis. Bapak udah lapor ke 123 atau ada tambahan lagi di aplikasi PLN Mobile ada namanya listrikku. Nanti instalasi listrik di dalam rumah Ibu atau Bapak bisa juga nanya-nanya ke listrikku gitu. Diperbaiki oleh listrikku. Seperti itu. Ini survei tentang evaluasi pelaksanaan sosialisasi tadi. Mohon diisi ya. Mohon berkenan untuk mengisi. Ini tidak akan tertampil nama pengisinya. Mohon diisi. Apakah sudah tampil di layar Ibu, Bapak masing-masing? Mohon diisi ya. Ini tidak akan tertampil nanti siapa-siapa yang mengisi. Ayo, difoto dulu ya, Ibu-ibu ya. Senyum. 1, 2, 3. Tunggu sebentar. Terima kasih ya Mbak Nanda. Sama-sama. Sekali lagi terima kasih sekali. Terima kasih Bu Nanda. Izin live ya, Kehadirannya Ibu-ibu. Nanda. Mohon maaf atas kekurangan dan keterbatasan selama penyampaian. Sama-sama. Sekali lagi. Ya. Bu. Mohon maaf kalau ada salah kata dan perbuatan. Saya akhiri ya. Iya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat-sehat semua. Ya, sehat. Sehat ya Mbak Nanda. Sehat semua. Mumpung yang join masih ada nih.